Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah pemenuh hidupku,
Pertolonganku datang darimu. Hanya Kaulah sumber kekuatanku. Terkagum cara Kau menjagaku, penolong sejati. Tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terpukau cara Kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesaku. Pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku. Tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri, Tuhan. Tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terpukau cara Kau menolongku, penolong terbukti.
tua? Saudaraku. Satu orang. Orang terdekat dulu. Ada satu sahabatku di Malang. Lebih dari apapun yang kamu tahu dan yang kamu harapkan, Tuhan mengasihi kamu dan satu-satunya yang kamu butuhkan untuk hidup kamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan peduli sama perasaanmu. Ya kalau misalnya dia harus kenal sama Tuhan, karena in the end of the day kayak cuma Tuhan yang bisa nolongin kita gitu. Sahabat aku. Extended family. Satu sahabatku waktu lagi kuliah. Nggak spesifik satu orang sih, cuman lebih ke mungkin orang-orang golongan tertentu yang mereka kayak hidup banget di pedalaman gitu, yang mereka bahkan kayak hidupnya nggak tahu nih kalau misalnya selama dia hidup tuh dia nggak tahu kalau misalnya itu ada Tuhan gitu. Ilustrasi ya. Ya kalau kita naik gunung, kita kalau mau lihat sunrise kan kita berangkatnya dari pas lagi gelap gitu kan. Pas kita lagi naik gunung, kita nggak bisa lihat tuh kanan kiri tuh jurang. Jadi kita pasti fokus sama jalan yang di depan kita yang kita bisa lihat pakai senter. Jadi aku melihat bahwa sinar dari senter ini seperti tuntunan Tuhan yang membuat kita fokus aja dulu sama jalan yang harus kita lewati, tanpa kita harus ngelihat kanan kiri kita tuh jurang gitu. Jadi kasih Tuhan itu buat aku seperti itu. Kadang kita nggak tahu di sekitar kita tuh kayak gimana kondisinya, tapi yang kita tahu kita menuju ke satu tujuan yang Tuhan udah kasih buat kita, dan jalannya tuh udah clear karena kita udah ada sumber cahaya itu. Nah, kasih Tuhan tuh kurang lebih seperti cahaya itu yang menolong kita untuk menjalani misi yang Tuhan udah kasih dan untuk mencapai tujuan itu tanpa kita harus khawatir kanan kiri kita itu jurang. Seorang bapak. Ada seorang anak yang ikut kerja dengan bapaknya. Kerjaan bapaknya itu adalah memisahkan jalur kereta api gitu loh. Jadi waktu lagi jalur kereta api itu misalnya ke kanan, anaknya lagi main-main di jalur kereta api yang kiri. Lalu anaknya jatuh ke lubang kereta api itu. Tapi tiba-tiba mendadak ada kereta yang harus lewat di jalur itu. Dan pilihan dia hanya adalah membuat jalur kereta apinya pindah supaya kereta bisa lewat dan selamat, atau tetap di jalur itu, tapi akhirnya orang yang di kereta api itu semuanya salah jalur dan mati satu kereta api, tapi anaknya yang selamat. Dan Tuhan tuh kayak gitu. Seorang raja yang meninggalkan tahtanya untuk menyelamatkan rakyatnya yang mungkin paling tidak diperhitungkan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kondisi hatinya pagi hari ini? Boleh dirasa-rasa dulu apakah baik pagi hari ini kondisi hatinya? Izinkan saya membacakan satu ayat yang pagi hari ini saya baca dan meneguhkan. Diambil dari Nahum 1 ayat 7, dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Amin. Saya mengajak untuk setiap kita mengambil waktu teduh, menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita buat Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan.
kasih karena mengenal kami secara pribadi Tuhan. Engkau tahu setiap nama kami Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu setiap proses di dalam hidup kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewat bagi Engkau. Dan Engkau peduli kami sama Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami tanpa kondisi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena setiap kami boleh mengalami Engkau dalam proses hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Kami mau merasakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau merasakan Engkau berbicara dengan kami personally Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, siapkan setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan agar hati kami, pikiran kami sepenuhnya boleh fokus kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di antara kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Ayo mulai puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh lihat kanan dan kirinya. Apakah sudah terlihat senyum di sana? Kalau belum, boleh agak biar mengurangi rasa kaku gitu ya. Senyum. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melalui pujian-pujian yang kita nyanyikan untuk bersukacita. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang terlebih dahulu sudah menyiapkan, menyertai, dan anugerahnya selalu cukup untuk kita. Amin. Untuk hati yang bersuka, saya mengajak kita untuk mengekspresikan ucapan syukur kita dengan seluruh anggota tubuh kita. Mari menari bagi Tuhan. Great is your faithfulness, oh God. Thank you, Lord. You wrestle with the sinner's heart. You laid us by still waters.
sepanjang minggu ini. Amin. Bahkan mungkin kalau ada yang malu dan tidak menunjukkan, saya percaya setiap kita pasti mengalami anugerah itu di dalam hidup kita. Amin. Yang berkata anugerah Tuhan ada di hidup kami. Pagi ini mari kita menari, bersyukur untuk kasih Tuhan di hidup kita, untuk anugerahnya yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Siap untuk berjoget, merayakan kebaikan Tuhan bagi kita.
kondisi kita, apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita datang pada Tuhan, selalu ada energi untuk bersukacita, selalu ada energi untuk, mungkin kalaupun tidak sampai bersukacita, selalu ada energi untuk datang kepada Tuhan, untuk terbuka sama Tuhan, dan selalu ada energi yang baru yang diberikan pada kita. Saat ini saya mau mengajak untuk setiap kita merenungkan betapa di perjalanan hidup kita, di saat yang baik, di saat yang mungkin tidak baik, Tuhan selalu hadir sama. Tuhan selalu hadir dengan setia. Dan saya percaya di tempat ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani Dia. Saya ingat satu kesaksian di minggu lalu kalau tidak salah, Kobeto sempat bersaksi bahwa mungkin beberapa orang awal-awal melihat perpindahan dari tempat kerja menjadi sebuah tantangan. Tapi kalau kita pikir-pikir, Tuhan tidak pernah salah merancangkan sesuatu, amin. Siapa yang tahu kalau ternyata proses itu adalah sebuah kesempatan ketika Tuhan memperlebar, memperluas kapasitas kita lebih lagi untuk melayani Tuhan. Saat ini, saya mengundang untuk setiap kita mengambil waktu untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun proses kami saat ini, kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang selalu masuk di dalam hidup kami menjadi sumber hikmat untuk kami mengambil keputusan melangkah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang melayakkan kami, bukan atas apa yang sudah kami buat di dalam hidup kami.
kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang menjadi sumber buat kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber energi kami Tuhan. Kalau di dalam hidup kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, kami boleh dengan bangga bilang kami punya Tuhan yang tidak terbatas di hidup kami. Dan itu bukan membuat kami menjadi sombong Tuhan, tapi semakin rendah hati lagi untuk tahu kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Kami butuh Engkau setiap jam Tuhan. Dan ketika ada orang-orang di sekeliling kami mau menjadi bagian kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sudah menjagai kami, sudah mencintai kami, sudah mengasihi kami dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami masing-masing sampai hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dan untuk hari-hari ke depan Tuhan, kami mau lebih lagi terhubung dengan Engkau. Kami mau lebih lagi bergantung pada sumber yang benar Tuhan. Maka saat ini Tuhan kami memberkati hamba-Mu. Bang Chandra kami memberkati beliau Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu sehingga melalui beliau Tuhan, apapun yang Tuhan mau ajarkan buat kami, Tuhan mau tegur, Tuhan mau hiburkan dan perteguh di dalam hidup kami boleh dengar di dalam sesi firman-Mu pada pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan sehingga kami boleh siap mendengar kebenaran-Mu dan berikan kami keberanian untuk taat ketika Tuhan berbicara pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi abang kakak semuanya. Bagaimana istirahatnya, cukup ya? Di luar sepertinya hujan atau sudah reda? Tadi saya pagi terkena hujan di daerah Kubau ya, di MRT. Nah, pada sesi ini atau pada pagi hari ini kita akan mengeksplor ya, mengeksegesi sedikit tentang anak Tuhan yang dipakai luar biasa dalam perjanjian lama, lebih khusus di kitab Nehemia, seperti apa beliau ini dan bagaimana Tuhan memakai beliau bersama timnya sehingga ini menuntun kita dalam satu tema yang secara eksplisit, yang secara khusus menolong kita untuk bertahan. Bagaimana kita melihat belas kasih Tuhan, bagaimana kita melihat pertolongan, anugerah Tuhan, mungkin kita berada di dalam satu tantangan atau tekanan, pressure. Atau mungkin kita tidak mengerti mengapa itu terjadi, tetapi ada belas kasihan yang terus menuntun kita. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan memajukan slide-nya. Nah, sorry agak kecil, mungkin Bapak Ibu Saudara, Bang Kakak bisa lihat handphone ataupun Alkitabnya. Kita baca bergantian 6 ayat ini di dalam Nehemia pasal yang keempat. Jadi Nehemia pasal keempat, nanti saya baca ayat nomor 1. Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ayat 1, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Ayat 3, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara dan Abang Kakak semuanya. Jadi ada satu bagian yang kita lihat di sana, ada Sanbalat dan Tobia dan ada Nehemia. Nah, kita mau melihat bagaimana satu kesuksesan yang diberikan Allah melalui Nehemia dalam pembuatan tembok Yerusalem. Nah, kita pasti pernah mendengar atau melihat tokoh yang saya tampilkan. Mereka adalah orang yang sukses. Ya, saya percaya kita semua kenal Alibaba, ya, Jack Ma, dan juga pendiri Facebook. Siapa yang tidak kenal elektronik yang software yang begitu luar biasa, Facebook mengkoneksikan dengan semua orang. Tetapi dalam proses mereka mengalami banyak goncangan, mereka banyak dihujat juga, ya. Kalau dalam tanda petik itu mungkin netizen. Ada banyak orang yang mungkin tidak suka dengan mereka. Tetapi pada akhirnya Jack Ma berhasil mendirikan Alibaba dan tahun 2014 dia keluar dari sana. Saya tidak mengerti kenapa dia keluar di dalam artikel tersebut. Tetapi ada keberhasilan di tengah tekanan orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Mark ini sedang melakukan tindakan kriminal katanya di Harvard dan dia dihujat oleh orang. Tetapi berkat kegigihannya sampai hari ini kita masih menikmati Facebook, ya. Atau mungkin ada yang sudah meninggalkan Facebook. Tapi menjadi benang merah yang mau saya sampaikan adalah mereka sepertinya tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka begitu gigih mengerjakan apa yang menjadi misi dalam hidup mereka. Sepertinya mereka tidak kenal dan tidak menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu kapan, tetapi dalam pemberitahuan itu mereka belum menjadi anak Tuhan. Nah, ketika kita melihat Sanbalat dan Tobiah ini, kita sedang melihat ada dua sisi. Ada sisi yang optimis, ada sisi yang pesimis. Pesimis ini bagian kedua yang akan saya jelaskan. Nah, di bagian pertama ada kata per kata yang menunjukkan bahwa Nehemia bersama timnya mereka itu optimis. Ya Allah kami, berarti dia bersandar kepada Allah bukan kepada dirinya. Optimis. Yang kedua, di sana dikatakan bagaimana tetapi kami terus membangun dan bekerja dengan segenap hati. Artinya dia tahu betul bahwa fungsinya dia adalah mengerjakan sampai akhir. Itu menunjukkan bahwa Nehemia ini sangat optimis. Tetapi coba kita lihat Sanbalat dan Tobiah. Saya berharap Sanbalat dan Tobiah tidak ada ya di ICF ini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang pesimis dan mereka juga bukan orang Israel. Di sana dikatakan bahwa mereka sangat sakit hati. Yang kedua, mereka mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Enggak ada yang positif dari mereka. Yang ketiga, orang Yahudi yang lemah. Dia mengatakan lemah. Yang terakhir, robohlah. Jadi enggak ada pengharapan, enggak ada optimis. Artinya apa? Mereka tidak suka melihat orang sukses. Mungkin saja ada di lingkungan kita, orang itu tidak suka melihat orang itu berhasil. Ada saja, minta maaf, mungkin digosipin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipe-tipe dari Sanbalat dan Tobiah. Mari kita katakan di sekitar kita, jangan jadi Sanbalat dan Tobiah. Lalu siapa sih mereka ini sebenarnya? Ya, thank you. Jadi di dalam pasal sebelumnya, kalau kita mengeksplor bagian Nehemia ini, di sana dijelaskan asal mula mereka. Jadi mereka itu orang Horon dan orang Amon. Jadi waktu Nehemia tidak berada di Israel, dia berada di kerajaan Persia, Raja Artasa. Jadi dia mendapatkan satu bagian panggilan Tuhan untuk menolong bangsanya, seperti kita ke Indonesia, seperti itu. Jadi dia melihat di sana itu bukan lagi orang Israel. Habislah di tanah pembuangan Babel ini sekitar 2-3 juta orang pada waktu itu. Dan mereka hanya tersisa 50 ribu orang. Dan dia berpikir bagaimana menjaga orang seimannya ini untuk bisa berkumpul. Maka dibangunlah tembok ini. Dan orang-orang ini adalah bukan yang mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak menyukai orang-orang Israel. Itulah latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita dapat belajar. Nah, jadi saya menuliskan bahwa sekumpulan orang-orang optimis ini, Nehemia dan pasukannya dan timnya, ternyata itu dapat menolong kita dalam memaknai belas kasih Tuhan di balik tekanan atau anugerah Tuhan di balik sesuatu yang tidak kita mengerti. Maka pada bagian pertama kita harus merespon
ada orang-orang mungkin di sekitar kita yang sulit dilayani dengan bijak dan juga dengan kerelaan hati. Bagaimana kita menyikapi orang yang sulit ini dengan bijak dan juga dengan belas kasih. Bagaimana kita menimbulkan empati kita ketika kita melayani orang lain. Itu tema pada minggu pertama yang disampaikan oleh Cik Venia. Oleh Koredi, bagaimana orang-orang ini yang sudah positif, yang bisa kita layani. Tapi sekarang pada minggu ketiga, ini sepertinya sulit untuk dilayani. So what will we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah dari Nehemia ini, kita melihat di ayat ke-6, ada satu bentuk belas kasih yang ia lihat kepada umat atau kepada jemaat Israel atau orang-orang Israel yang dikasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, ini adalah bentuk dari kebijaksanaan daripada Nehemia. Makanya ada buku leadership yang diterbitkan itu berbicara tentang bagaimana komponen-komponen leadership yang dimunculkan oleh Nehemia. Nah inilah salah satunya. Dia adalah tokoh pemimpin yang bijaksana. Kita bisa melihat di ayat 14 bahwa kuamati semuanya. Jadi dia melakukan riset sebelum membangun tembok Yerusalem itu. Jangan kamu takut. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah. Ingatlah kepada Tuhan. Berkali-kali dibilang, jangan kamu takut, ingatlah kepada Tuhan. Bekerja dengan berikat pedang. Artinya apa? Dia mengetahui ada banyak musuh di sana. Kalau kita melihat tukang mungkin ada di Filipina atau di Indonesia, pasti mereka ngaduk semen dan gerobak mungkin dan sebagainya. Tapi mereka di pinggang mereka ada senjata. Kenapa? Karena suatu saat timnya dari Tobiat Sanballat ini bisa menyerang mereka. Maka inilah bentuk kebijaksanaan dari Nehemia ketika menghadapi orang-orang yang sulit untuk mengerti mereka. Atau mungkin orang-orang yang susah melihat mereka senang. Maka pada bagian ayat 19 berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa. Di ayat 20 dikatakan, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, di suatu tempat berkumpullah ke sana. Jadi dia sudah menyusun strategi apa yang harus kita kerjakan. Dan apa yang terjadi kalau sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, jadi betapa bijaksananya dia menghadapi situasi yang di luar dari dugaan dia. Nah, pada bagian selanjutnya kita tidak hanya melihat dalam satu sisi kebijaksanaan, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang juga ikut mendoakan. Tadi di video tadi di pembukaan kita melihat ya, ada beberapa nama, ada teman dekat ya, terus ada satu kumpulan. Nah, siapa yang mau kita doakan? Teman saya berkata, saya tidak sebutkan namanya, karena saya susah mendoakan orang ini. Kenapa saya enggak suka dia? Sepertinya kita sulit mendoakan orang yang tidak kita suka. Akan sangat mudah kalau kita mendoakan orang yang kita suka, betul ya? Sepertinya seperti itu. Tapi inilah wujud dari kebijaksanaan Nehemia yang menolong kita untuk tetap teguh berdoa. Ayat ini memunculkan banyak banyak hal yang bisa kita ikuti, banyak hal yang bisa kita aplikasikan. Di sana dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu, sendengkanlah tolong hatimu Tuhan. Betapa dekatnya dia mengenal Tuhan bagi orang Israel. Kami orang Israel telah melakukan pelanggaran di hadapanmu. Jadi dia tahu bahwa kaum dia, keluarga dia itu sudah berdosa. 2 kali diulang di sana berbuat dosa dan sangat bersalah dan tidak mengikuti. Itu artinya mengapa orang Israel dibuang ke pembuangan? Karena mereka tidak taat seperti apa yang sudah Musa sampaikan. Kita sudah tahu kan ada 10 titah yang Tuhan keluarkan untuk mengangkat mereka keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Nah ketika mereka dipimpin Yosua di sana, setelah Yosua meninggal masuk zaman hakim-hakim, mereka semberaut lah, tidak hidup berkenan dengan perintah Tuhan. Nah inilah yang disampaikan Nehemia pada pasal pertama. Jadi dia ikut mendoakan negaranya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mungkin kita juga. Apakah kita hanya berdoa untuk diri kita? Apakah kita memasukkan topik doa, Koredi sebagai pendeta di sini, dan keluarga, Cik Venia, kita semua.
Apa kita mendoakan pemerintahan Filipina karena kita berada di sini? Apa kita mendoakan anak kita? Apa kita mendoakan keluarga kita di Indonesia? Apa kita mendoakan pemerintah Indonesia? Apa kita mendoakan mereka yang sulit ke gereja? Ya, kenapa? Karena nggak ada akses. Apakah setiap malam doa kita sama? Saya dan istri bersepakat kita punya topik yang berbeda. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita mendoakan lebih banyak orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak memakai kita sendiri. Itulah sebabnya Adam dan Hawa. Maka setiap hari kita harus punya topik yang berbeda. Kita punya tetangga ya, orang Vietnam karena kami masih mahasiswa, ada orang India. Ya kadangkala mereka datang tuh, knock knock, do you have bawang? Oh yes, onion. Besoknya datang lagi salt, besoknya sugar, semua aja minta. Jadi minta ada nggak rice? Oh ada nggak tepung? Ini benar. Artinya apa? Ya nggak boleh pelit ya. Artinya saya terima dari Tuhan, saya juga memberi. Itu terjadi kalau kita hidup bertetangga dengan orang lain. Ada dari Pakistan, dia suka bikin ayam kari. Chandra punya tepung nggak? Oh punya, silahkan. Lama-lama habis juga nih dalam 1 bulan. Ada cabai, orang Filipina nggak suka cabai, tapi ada tetangga kami dia suka cabai. 3 pieces katanya, 3 biji. Tiap malam 3 biji kali 5, 15. 1 minggu. Dan dia selalu datang, tapi bagi kami mungkin inilah keluarga. Karena kami berdoa, Tuhan pakailah kami menjadi berkat-Mu di AJSL. Oh mungkin ini cara Tuhan juga memakai kami. Paling tidak ada action yang kita lakukan seperti Nehemia dan ada doa. Kami berdoa terus, Tuhan gimana nih anak kami? Sorry karena anak kami ini sangat aktif. Jadi three top most the jugul apa ya bahasa Indonesianya ya. Yang aktif lah di AJSL itu anak Indonesia, Vietnam dan India. Ini terkenal nih. 3 anak ini kemanapun mereka pergi itu selalu. Kalau nggak nangis ya merengek. Jadi Tuhan nih gimana nih, Tuhan kasih aku tanggung jawab kuliah. Dan Tuhan aku yakin anakku ini pasti kuat. Jadi kalau kita bergumul dengan anak nggak apa-apa. Mungkin prosesnya di bawah 6 tahun seperti itu. Tapi tiap hari dia bermain. Kadang orang lain nangis. Saya bilang is okay ate, is okay ku ya. Mungkin dia mau berteman. Setelah nangis mereka tertawa, berpelukan. Jadi saya bilang orang tua nggak usah baper mungkin. Tema kita di minggu depan kan. Jadi itulah suasana yang terjadi. Saya bergumul dengan anak saya ini gimana ya. Kadang dia dipanggil tutup mata, malu. Tapi di rumah dia bisa menggambar. Ya terima kasih untuk Mas Immanuel ya menjadi pengajar di sekolah minggu. Dia senang, dia tahu semua teman-teman sekolah minggunya. Nah inilah yang kedua yang bisa kita lihat bahwa kita perlu mendoakan mereka. Lalu saya dan istri sempat bukan bertentangan, berdiskusi ya sebagai mahasiswa ya dalam tanda kutip teologi. Apakah ini baik atau tidak? Ya Allah kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Lalu dia berdoa supaya balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka. Ini kasar sekali. Kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Sepertinya kita jarang berdoa begitu meskipun orang jahat kepada kita. Tapi ini faktanya yang perlu kita garis bawahi adalah ya Allah kami. Kembali saya katakan dia memiliki iman yang tangguh kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar bijaksana tapi dia mengenal Allah Elohim. Allah Elohim dalam bahasa Ibrani ini juga dipakai oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakob, Elohim. Yang dipakai Musa juga untuk menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Allah yang sama juga dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah Elohim yang menciptakan. Berarti dia mengenal Allah dan dia mengimani siapa Allah itu sendiri. Maka sebenarnya dia bukan mengatakan balikkanlah. Nah ketika saya mencermati dalam bahasa aslinya, itu di sana dikatakan rubahlah mereka. Mungkin agak sedikit berbeda ya, bagaimana membalikkan. Kan kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi pada konteks ini mereka adalah orang yang sudah tidak mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu dalam perjanjian lama harus dihukum gitu. Nggak percaya Tuhan ya hukum mati kan.
Itu yang kita baca di kitab Imamat kan. Mata ya ganti mata seperti itu. Tapi konteks ini menolong kita untuk melihat mereka bertobat. Kita mendoakan mereka yang sulit untuk dilayani supaya mereka mau dilayani bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Nah, satu quotes yang menolong kita adalah ketika kita meningkatkan kemampuan berempati ketika kita mendoakan orang lain. Jadi empati itu akan meninggi ketika kita punya hati untuk mendoakan orang lain. Kita akan berada sekitar simpati saja. Oh, saya bersimpati, ada gempa terjadi. Tapi berempati, kita turut membantu dan mendoakan objek atau subjek tersebut. Maka ini bagian yang kedua. Maka pada bagian yang ketiga, bagaimana kita tetap fokus. Yang pertama tadi adalah kita menjadi bijak, menghadapi setiap situasi, dan semakin rendah hati. Yang kedua kita berdoa. Yang ketiga, ketika kita menghadapi kesulitan ataupun under pressure ini, kita melihat belas kasih Tuhan yang memakai kita dalam misinya. Coba saya bertanya dan jawab dalam hati. Apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Saya enggak tahu. Adakah misi satu hal yang benar-benar kita yakini ini yang menjadi panggilan kita? Maka itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak setengah-setengah. Artinya apa? Misi dia itu membangun tembok Yerusalem yang sudah berantakan. Dan di ayat yang ke-15, Nehemia pasal 6, maka selesailah tembok itu. Well done, kira-kira begitu. Pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Wow, almost 2 months, hampir 2 bulan. Dan itu selesai. Itu misinya Nehemia. Itu gak terjadi lagi sekarang. Mungkin tembok sekarang mengalami pemugaran kalau kita melihat di konteks asli di Yerusalem. Di bagian yang selanjutnya saya mau mengatakan apa misi Tuhan kepada kita. Ini misi Tuhan kepada Nehemia dan itu digerakkan untuk menyelesaikan pembangunan tembok itu. Nah, misi kita saya dapat mengatakan bahwa bagaimana kita menjadi pribadi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Mengabarkan kabar baik. Maukah kita mengabarkan kabar baik? Ya ada banyak cara kan, pasti. Kita tahu bagaimana mengabarkan kabar baik itu kepada rekan kita, keluarga kita. Di sana dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ketahuilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Nah, ini satu janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia memberi pesan ini kepada setiap kita. Maka kisah-kisah yang akan kita lihat dalam kisah para rasul, ada banyak orang yang bertobat termasuk Paulus di dalamnya. Maka saya mau menggambarkan bahwa panggilan kita adalah bagaimana melayani orang lain. Sederhananya seperti itu. Mungkin abang kakak ada di pekerjaan, di bisnismen, di apalagi ya, banyak lah ya, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja part time, full time, sebagai apalagi, banyaklah hal-hal yang bisa kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, bagaimana peran kita di tempat kita, di keluarga kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, istri dan suami mengerjakan peran ini yang menjadi visi kita di dalam kehidupan kita. Maka ini adalah world map ya, ini peta dunia sekarang. Saya hanya tidak akan menjelaskan, tapi inilah bentuk dari peta dunia sekarang. Bahwa ada 50 negara yang masuk dalam persecution. Sepertinya kekesanan sulit di sana. Ada extreme persecution, itu ada 13 negara termasuk di Libya, Nigeria, Pakistan, dan di India. Kemudian ada very high persecution, masih saja terjadi termasuk di negara kita. Ada 50 negara. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita melihat situasi ini? Saya tidak mengatakan kita harus ke sana, tapi kalau Tuhan memanggil, is okay. Tapi yang menjadi bagiannya adalah, ternyata masih banyak orang yang harus kita layani. Untuk memberi
encourage, untuk menolong kita. Memberi semangat kita betapa orang-orang ini juga sulit sebenarnya untuk dilayani. Maka ada satu grafik penutup yang mau saya sampaikan tentang misi. Ada misi yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Maka kita harus fokus kepada misi yang Tuhan berikan. Itulah contoh dari Nehemia. Di dalam berjalannya waktu kita melihat ini ada waktu, nggak kelihatan ya, ada capability yang atas. Jadi sumbu X itu time, waktu yang terus berlanjut. Ya mungkin kita sampai 70 ataupun 80 tahun ya. Tapi ini adalah Kronos yang bagian warna orange yang diceritakan juga oleh Koredia di bulan Januari kalau kita mengingat minggu pertama, minggu kedua. Tuhan memberikan limit sama kita. Bagaimana kita menggunakan waktu. Di sana ada kapabilitas, kemampuan kita dan ada batas maksimal. Nah, jadi batas maksimal inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang Nehemia kerjakan ketika dia melihat orang itu sulit dilayani, tapi dia berfokus pada misinya sepenuh hati, sepenuh waktu. Karena kita memiliki titik maksimal yang gak bisa kita tembus. Kenapa? Karena ada bagiannya Tuhan. Ini bagian faith. Kenapa 52 hari itu berhasil? Itu karena campur tangan Tuhan. Itulah iman daripada Nehemia dan timnya. Dan itu berhasil. Maka kita tidak bisa menjamah bagian Tuhan karena kita bukan Tuhan. Maka fungsi dari grafik ini menunjukkan bahwa saya terbatas, bahwa saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan untuk menunjukkan kerendahan hati, kerendahan diri saya di hadapan Tuhan. Karena bagian ini adalah bagiannya Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kenapa? Karena Allah mau bekerja dengan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan kepada setiap kita yang dipilihnya, yang terpanggil. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah dan Allah memakai kita dimanapun kita berada. Tapi kita harus bekerja maksimal. Kenapa? Karena kita nggak bisa tembus itu. Ketika saya membuka kacamata saya, inilah batas maksimal mata saya melihat. Tetapi ketika saya menggunakan satu tools kacamata, saya berhasil melihat semuanya. Maka di dalam diri kita ada satu batasan di mana iman itu yang menjadi menolong kita, yang menguatkan kita untuk menjewantahkan apa yang menjadi misi itu terjadi. Mungkin anak saya berubah akan 3-4 tahun lagi, kita tidak tahu. Mungkin orang yang kita layani tidak langsung berubah. Satu kisah, ini terjadi 2016. Seorang mahasiswa saya bilang, bagaimana kehidupanmu, bagaimana keseharianmu. Dia datang dengan excited, Bang Chandra saya gak percaya Roh Kudus. Wah kaget kan, saya mau percaya Yesus saja. Jadi saya senang ya melayani terkhusus anak muda. Banyak sekali pertanyaan mereka. Nanti saya kasih lagi ya 2 contoh lagi. Jadi anak ini bernama X, Bang Chandra susah memahami Roh Kudus. Jadi saya percaya Yesus saja deh sebagai Tuhan saya. Saya bertanya, kamu sudah terima Yesus? Ya, justru kamu mengenal Yesus itu karena perbuatan Roh Kudus. Wah, akhirnya dia berontak lagi. Enggak berontak sih, berdebat. Saya enggak suka lama berdebat ya, enggak ada hasilnya. Akhirnya saya berdoa untuk dia dan dia bilang, Bang saya fokus hanya untuk Tuhan Yesus saja lah. Saya enggak paham tentang Roh Kudus. Saya bilang, saya memaknai dan mengimani Allah Tritunggal. Dan dia bilang, susah sekali Bang memahami Roh Kudus ini, sama Yesus sajalah. Dan apa yang terjadi di tahun 2023 kemarin, kalau tidak salah ya di bulan berapa saya lupa, saya chat dia lagi, saya masih terkoneksi. Bagaimana sekarang, apakah jawaban Roh Kudus? Saya jelaskan, tapi dia masih belum pada waktu itu. Dan dia bilang, terima kasih Bang Chandra, saya sudah memahami konsep Allah Tritunggal. Wow, 2016, mungkin 6 tahun. Saya baru tahu. Artinya apa? Mungkin saya yang menyiram. Ada orang lain yang akan memupuk. Ada orang lain yang akan memetikkan buah. Nah inilah prosesnya saya memaksimal apa yang saya ketahui. Dan saya berdoa untukmu. Kendati pun kau gak mau terima.
Ada satu mahasiswa bertanya, "Bang, ngapain sih ke gereja? Ini pertanyaan remeh. Tapi kenapa kamu bertanya itu?" Saya bilang Allah menciptakan kita bukan untuk sendiri. Of course, kamu bisa berdoa di kamar, di mobil, di rumah, bersekutu dengan Tuhan. Tapi konteks sahabat adalah bagaimana kita menghargai Tuhan. Di dalam Ibrani 10 kalau kita baca ayat 25, di sana dikatakan janganlah menjauh dari persekutuan. Boleh kita berdoa pribadi, tapi persekutuan itulah yang menolong kita untuk bertumbuh, untuk mengenal siapa Tuhan. Itulah mengapa kita perlu ke gereja. Kalau mungkin hujan badai, ya kan, banjir, ada topan mungkin di Filipina, enggak apa-apa, pakailah YouTube, pakailah Zoom. Tapi kalau engkau enggak sakit keras, hadirlah ke gereja. Ini menjadi satu bentuk kesadaran bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah ingin bersekutu. Ya, menciptakan itu bukan untuk kamu sendiri saja. Makanya Abraham itu menjadi bapak bangsa-bangsa. Artinya apa? Semua bangsa datang kepada Tuhan. Di zamannya Musa, semua bangsa memuji Tuhan. Yesus punya murid pun bukan 1, 2, banyak. Artinya apa? Membutuhkan persekutuan untuk kita bisa saling membakar, menolong, memberkati, menyertai satu dengan yang lainnya. Maka pada bagian ini, bagaimana kita berkonsentrasi dengan misi yang Tuhan berikan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi enggak sekarang kita melihat hasilnya mungkin. Mungkin dalam proses seperti kata Ivana tadi, mungkin proses di pekerjaan ini enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi lihatlah waktu itu akan berjalan. Ada waktunya kairosnya Tuhan yang harus kita cepat-cepat ambil karena itu kan berlalu. Kronos ini seperti biasa, tapi ada waktu. Itulah bagian Tuhan yang diberikan kepada kita dan harus kita mengambilnya. Dan kita dapat melayani mereka, dan kita dapat menjadi saksi di tempat pekerjaan kita, dan kita dapat menolong orang lain, dan kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ada banyak orang yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan saya enggak menyalahkan juga, tetapi itu fakta. Minggu lalu saya ke kampus karena kami ada mata kuliah pelayanan lapangan. Saya berjumpa dengan 2 orang Filipina dan mereka kuliah di Fakultas Sains di UP, University of Philippines. Mungkin salah satu kampus top ya di Filipina. Dan dia bilang, "Sorry kuya, I'm busy." Wow, busy. I'm also busy. Tapi saya bisa datang ke kampus ini dalam hati saya. Ada banyak di antara mereka yang melihat sains itu menjadi hal yang utama. Bagi saya Tuhan itu bisa sih bagian yang kedua. Kami berdiskusi dan saya tidak pernah memaksa di dalam pelayanan. Kenapa? Karena itu bagiannya Tuhan. Saya hanya bertanya, bagaimana kau melihat Allah dan jurusanmu? Wah, sains luar biasa kuya, it's the best. Tapi bagaimana Tuhan? Apakah engkau enggan meninggalkan zona nyamanmu? Apakah engkau mau belajar firman Tuhan? Aduh capekku ya, tugasku banyak sekali di UP ini. Kita bisa bayangkan banyak orang yang bertumbuh tanpa mengenal Tuhan. Coba kita bayangkan, mereka menjadi orang yang baik sekali, gak korupsi kok. Tapi moralnya gak apa-apalah nikah, sorry, sesama jenis. Kenapa gak tertumbuh di dalam iman mereka siapa Allah? Akhirnya apa? Ya gak apa-apalah. Kita melakukan yang mungkin tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menghabiskan waktunya untuk mengenal Tuhan. Mereka lebih menghabiskan waktu dengan kesibukan. Ada mahasiswa biologi, dia berkata, aku sudah mulai lupa untuk berdoa. Saya nggak berkata apa-apa, abang kakak, serius. Tapi di dalam hati saya, wah begini ya sekarang ya. Ya inilah tugas kita. Mungkin dia cuek ya nggak apa-apa, itu bagian mereka. Saya tidak pernah mengganggu privasi orang. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya menjadi pelayan Tuhan, fungsi saya menjalankan misi ini. Untuk menjelaskan kepada dia, siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang akan memporak-porandakan pikiran kita melalui teknologi, melalui AI, dengan segala macamnya. Sehingga Tuhan terlupakan. Saya tidak menyalahkanmu dalam hati saya. Kami berdiskusi sampai 30 menit. Dan dia senang dengan penelitian biologinya. Tapi apakah Tuhan juga disenangkan dalam
kehidupan kita. Kendati pun mereka sulit, kendati pun mereka susah untuk dilayani. Apakah kita masih bersitegang dengan misi Tuhan ini? Karena kita percaya ada bagian Tuhan. Jadi ini bagian kita. Abang kakak, Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus dengan bagian kita. Nanti ada bagian Tuhan yang gak bisa kita campur. Dan kenapa tembok itu dibangun? Karena Nehemia mendapatkan satu visi untuk mengumpulkan mereka, dibutuhkan tempat perlindungan. Jadi konsepnya adalah suatu tempat yang mengamankan, bikin mereka safe, enjoy, menyembah Tuhan. Dalam 52 hari itu berhasil. Dalam konsep perjanjian baru, hari ini tembok itu adalah Yesus yang menolong kita, yang memagari kita untuk mengenal Tuhan. Maka umat Israel berkumpul di sana memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah mengenal Yesus, itulah yang menemboki kita supaya tidak tercemar dengan Tobiat dan Sambalat. Dan orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan. Sehingga inilah yang menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita semakin bertumbuh, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan dan menghasilkan buah. Kendati pun sulit. Kendati pun gak masuk akal. Saya gak punya mimpi datang ke Filipina. Tapi pimpinan saya suruh kamu ke sana kuliah. Oke, 3 tahun misi saya di sini. Setelah ini, I don't know. Saya gak tahu. Taat saja sama bagian Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi misioner. Seorang misionaris internasional. Kalau Tuhan berkenan. Tapi ini masih diproses. Mari kita tundukkan kepala kita, Abang Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Saya meminta setiap kita mungkin 1 menit. Ada hal apa yang kita dapatkan dalam Nehemia pasal 4 ini yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang juga rindu berdoa bagi orang lain, dan juga memandang kepada misi yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Dan kita percaya ada bagian Tuhan, ada bagiannya kita. Terima kasih ya Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Nehemia, maka Allah yang sama juga berbicara kepada kami di tempat ini, menolong kami, membimbing, dan juga memimpin kehidupan kami di dalam ketidaktahuan kami, tapi kami punya iman kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga mampu mengaplikasikan bagian firman-Mu, tidak sekedar mendengarnya, tetapi kami menjadi alat Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan tempatkan di Filipina ini, pakailah kami ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami. Bahwa di dalam ketika kami Tuhan menjalankan hidup ini, kami memenuhi akan panggilan Engkau. Kami akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin meresponinya Tuhan tidak dengan secara positif. Namun Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau imani dan kami yakini bahwa kami tidak sedang berjalan sendiri. Kami mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan, tutup bungkus setiap kami. Sehingga kami Tuhan tidak mundur, kami tidak kemudian Tuhan putus asa. Namun Tuhan, kami tetap Tuhan melangkah maju dan kami akan tetap senantiasa melihat bahwa kemenangan akan Kau sediakan Tuhan buat setiap kami semuanya. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, inilah kami. Teruslah Tuhan berperkara kepada setiap kami, memakai kami dengan segala kapasitas yang Kau percayakan. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan segala kapasitas yang Kau taruh Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat Engkau berhasil. Dan ketika orang-orang melihat keberhasilan mereka Tuhan, mereka bukan hanya Tuhan sekedar mengador Tuhan setiap kami, namun mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Namun Tuhan, yang kami menyatakan oleh karena adanya Engkau Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap kami semuanya. Dan segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan datangnya daripada firman yang terus Tuhan hidup dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan segala rencana-rencana kami ke depan.
Bila Tuhan Engkau yang berkehendak dan menuntun setiap langkah kaki kami semuanya. Karena kami percaya bahwa Engkau yang sudah terlebih dahulu Tuhan berjalan di depan kami Tuhan. Mendahului kami akan segala sesuatunya. Oleh karena itu kami tidak mau lepaskan pegangan kami Tuhan. Pegangan tangan kami terhadap Engkau ya Bapa. Bapa berikanlah hikmat senantiasa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu di dalam mengambil segala keputusan ketika mereka ada di dalam segala persimpangan-persimpangan jalan mereka, atau ketika mereka Tuhan Kau pakai untuk menjadi Tuhan orang-orang yang menolong di dalam menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan daripada orang-orang di sekeliling mereka ya Bapa. Tuhan pakai mereka. Dan kami bersama berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Bila tali kasih-Mu senantiasa terus mengikat antara suami dan istri. Saat ini Tuhan tidak sedikit ada banyak Tuhan anak-anak-Mu yang sedang bergumul Tuhan. Di tengah-tengah keluarga mereka oleh karena Tuhan apa yang harus mereka ambil Tuhan. Ke depan sana. Kalau Engkau yang sudah menyertai mereka hingga saat ini Tuhan. Mantapkan langkah kaki mereka untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Selanjutnya mungkin ada hal Tuhan, ada keputusan yang sulit Tuhan yang harus diambil Bapa. Jamah sertai mereka semuanya Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang telah memulihkan, menyembuhkan setiap yang sakit secara lemah fisik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah Tuhan, perlindungan kami Bapa. Tatkala ketika kami berhadapan dengan situasi-situasi yang mengancam hidup kami boleh rasakan senantiasa Tuhan kekuatan Engkau menuntun kami Tuhan melalui Tuhan segala ancaman itu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saudaraku angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Pertolonganku datang darimu, hanya Kaulah sumber kekuatanku. Terkagum cara Kau menjagaku, penolong sejati. Tak terpikir dapat